Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Lindong menghirup udara dalam-dalam sambil memikirkan hal ini. Kakinya menginjak ruang kosong sebelum perlahan melangkah menuju matahari petir yang tingginya 10.000 kaki. Dunia ini benar-benar kacau, langit dan daratan tampak hidup berdampingan dalam keadaan yang tidak jelas. Tubuh Lindong melayang di tengah kekacauan ini. Matanya sedikit linglung saat dia mengamati sekelilingnya secara membabi buta. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini, di dalam simbol leluhur petir, kan? Setelah memahami alasannya, Lindong perlahan menjadi tenang. Setelah mengalami ujian simbol leluhur yang melahap, dia mengerti bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan simbol leluhur, dia harus terlebih dahulu diakui oleh simbol leluhur itu. Kemungkinannya langkah ini sedang berlangsung sekarang. Dulu, agar Lindong diakui oleh simbol leluhur yang melahap, ia menghabiskan setengah tahun dalam kegelapan yang sunyi. Baru kemudian, ia berhasil menemukan jalan keluar dan memperoleh pengakuan dari simbol leluhur yang melahap. Lindong menenangkan diri. Setelah itu, dia duduk di udara, sementara matanya dengan tenang mengamati perubahan dunia yang kacau ini. Kekacauan pun terjadi. Tampaknya ada energi yang sangat besar dan dahsyat yang terkumpul di dalam kekacauan itu. Tak lama kemudian, suara gemuruh yang sangat rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di tengah kekacauan yang sunyi itu. Suara gemuruh guntur itu awalnya tidak keras dan terasa seperti suara bayi yang baru lahir. Sementara itu, suara lembut itu diiringi rasa ingin tahu terhadap dunia ini. Seiring berjalannya waktu, gemuruh guntur berangsur-angsur menjadi lebih keras. Pada akhirnya, gemuruh itu benar-benar bergema di seluruh dunia yang kacau ini. Lindong dapat melihat seberkas cahaya perak muncul dari sumber gemuruh petir itu. Fluktuasi kuno namun kuat menyebar dengan tenang. Apakah ini kelahiran simbol leluhur petir? Lindong menatap cahaya petir yang muncul di tengah kekacauan dan merenung. Dunia yang kacau tiba-tiba berubah saat pikiran ini melintas di benak Lindong. Kekacauan di sekitarnya segera berubah menjadi dunia petir. Petir setinggi ratusan ribu kaki terus turun ke dunia seperti naga petir. Suara gemuruh itu benar-benar memekakkan telinga. Kulit Lindong mati rasa saat dia melihat dunia petir ini. Pemandangan ini bahkan membuat jiwanya tergerak. Dunia petir di luar sana tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat ini. Yan, bagaimana caranya aku bisa lulus ujian ini? Lindong bertanya dalam hatinya tanpa sadar. Sepertinya kau harus menderita untuk mendapatkan pengakuan simbol leluhur petir. Suara lemah Yan terdengar. Namun, Lindong bisa mendengar nada sombong dari dalam suaranya. Namun, tepat saat Lindong hendak meminta jawaban lebih lanjut, tiba-tiba petir setinggi 10.000 kaki menyambar langit. Petir itu menembus udara dan menghantam Lindong dengan keras. Lindong mengangkat kepalanya karena terkejut. Cahaya perak memenuhi pupilnya yang hitam legam. Karena kecepatan petir yang menakutkan itu, dia tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan petir itu menghantam tubuhnya. Suara rendah dan dalam terdengar. Tubuh Lindong terasa seolah-olah telah mengalami pukulan berat saat ia langsung terlempar sejauh 10.000 kaki. Setelah itu, ia memuntahkan darah segar dengan liar, sementara cahaya petir menyambar tubuhnya. Setelah itu, cahaya itu dengan gila-gilaan menembus tubuhnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh tubuh Lindong. Rasanya seperti setiap tulang di tubuhnya hancur oleh petir itu. Keringat dingin membasahi tubuhnya dan bahkan dengan kegigihan Lindong, dia tanpa sadar menjerit kesakitan dan memilukan karena rasa sakit yang luar biasa itu. Simbol leluhur petir memiliki karakter yang mendominasi. Simbol ini tidak misterius dan sulit dipahami seperti simbol leluhur pemakan. Mencoba mendapatkan penerimaannya bukanlah proses yang sulit. Yang perlu Anda lakukan adalah bertahan hidup setelah simbol ini menyerang Anda 100.000 kali. Yan berkata dengan santai. 100.000 kali? Sial, apa kau mencoba mempermainkanku? Ekspresi Lindong berubah drastis saat dia tanpa sadar mengumpat. Sambaran petir pertama saja sudah membuatnya dalam kondisi yang menyedihkan. Jika 100.000 petir menyambarnya, kemungkinan besar tidak akan ada yang tersisa darinya. Kamu sudah memasuki tempat ini dan tidak mungkin bagimu untuk pergi sekarang.
Karena itu, berusahalah sebaik mungkin. Suara samar Yan langsung membuat ekspresi Lindong menjadi pucat. Tidak banyak yang bisa kulakukan untuk membantumu di tempat ini. 100.000 petir. Lupakan saja dirimu. Bahkan seorang ahli tingkat kematian mendalam akan hancur menjadi abu. Namun, ada kalanya kegigihan seseorang bahkan lebih kuat daripada tubuh fisiknya. Dengan kegigihan seperti gunung, aku akan berdiri teguh. Hanya melalui penempaan berulang-ulang, aku akan menjadi hebat. Suara Yan menjadi semakin lembut. Pada akhirnya, suaranya benar-benar menghilang. Yan, Yan. Lindong buru-buru berteriak keras dalam hatinya. Namun, tidak ada lagi respons. Seketika, dia merasa wajahnya berubah menjadi hijau. Apakah orang ini akan meninggalkannya begitu saja? Sementara Lindong buru-buru berteriak keras, terlihat ada petir besar lain yang tiba-tiba bersiul ke bawah. Seperti naga petir ganas yang melesat tanpa ampun. Brengsek. Wajah Lindong berubah hijau saat dia mengutuk dengan marah. Namun, dia baru saja mengutuk keras saat petir setinggi 10.000 kaki itu mendarat di tubuhnya. Guntur bergema sebelum darah segar menyembur keluar. Pada saat ini, tubuh fisik Lindong telah hancur berkeping-keping, tampak sangat menyedihkan. Tubuh Lindong hancur berkeping-keping hingga hangus. Rambutnya diluruskan, dia segera mengatupkan giginya, mengangkat kepalanya, dan meraung ke langit. Suara gemuruh terdengar. Petir lain segera menyusul. Petir itu langsung membuat Lindong melayang sejauh 10.000 kaki. Rasa sakit yang hebat dan menghancurkan muncul dari dalam tubuh Lindong. Rasa sakit itu perlahan-lahan membuat mata Lindong berubah menjadi merah padam. Sifat keras kepala yang ada di dalam tulangnya muncul. Dia terhuyung-huyung berdiri dan berteriak dengan marah ke arah langit. Petir-petir ini jelas tidak menyerah pada Lindong. Satu demi satu, petir-petir besar dan mengerikan terus-menerus turun dan menghantam tubuh Lindong dengan kejam. Petir yang tak terhitung jumlahnya seperti naga petir bersiul di dalam dunia petir. Akhirnya, petir itu terus-menerus menghantam sosok manusia mungil itu. Suara gemuruh keras bergema di seluruh tempat. Ledakan dahsyat dan dahsyat ini berlangsung lama. Awalnya, Lindong masih menghitung berapa kali ia terkena serangan. Namun seiring berjalannya waktu, luka-luka di tubuhnya semakin parah dan pikirannya mulai kabur. Hal itu membuatnya lupa berapa kali ia terkena serangan. Yang bisa ia rasakan hanyalah rasa sakit yang luar biasa, yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan tak terhitung banyaknya ia berada di antara hidup dan mati. Di bawah kekuatan ledakan dari petir itu, tulang dan meridian di dalam tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi debu. Pikiran Lindong mulai kabur, tetapi tubuhnya tidak runtuh. Keteguhan hati dan kekuatan yang tertanam dalam tulang-tulangnya, membuatnya sekuat batu, dan tidak membiarkannya kehilangan dirinya sepenuhnya di tengah sambaran petir. Tubuh Lindong tampak sangat lemah di hadapan petir. Namun, pikirannya tidak takut pada petir. Petir di langit terus menyambar dengan ganasnya. Entah dari mana, tubuh Lindong mulai melayang di udara. Tubuhnya rusak total akibat sambaran petir. Bahkan Yuan Power yang mengalir di dalam tubuhnya telah lenyap sepenuhnya. 3 benda suci agung di dalam tubuhnya telah tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya dan tidak mampu memberikan bantuan apapun kepada Lindong. Lindong, yang telah kehilangan semua perlindungan, sepenuhnya terkena petir yang menutupi langit. Namun, ia terkejut menemukan bahwa meskipun tubuh fisiknya hampir hancur, ia tidak berubah menjadi abu dan berhamburan. Jejak tekad dan keinginan membuat Lindong seperti batu keras kepala. Terlepas dari bagaimana angin bertiup, dia terus bertahan dan menjaga hatinya. Bang bang bang. Petir terus menyambar dengan liar dari langit. 1.000, 5.000, 10.000. Tidak seorang pun tahu berapa banyak petir yang menyambarnya. Namun, Lindong, yang seharusnya telah berubah menjadi abu, muncul seperti perahu di tengah gelombang dahsyat yang mengejutkan. Perahu itu bergoyang liar, tetapi akhirnya tidak terbalik. Waktu berlalu dengan lambat. Tubuhnya yang keriput perlahan mulai memancarkan cahaya petir yang samar. Kedua tangannya membentuk segel tertentu sementara dia menunjukkan ekspresi serius. Tampaknya ada aura agung yang mirip dengan aura kaisar petir, yang terpancar diam-diam darinya. Di dalam dunia yang dipenuhi cahaya petir, petir setinggi 100.000 kaki merobek langit seperti naga petir. Petir itu tampaknya mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan dunia saat turun dengan kejam,
sebelum menghantam sosok kurus yang duduk di udara. Cahaya petir tampak memenuhi langit dan menyebar ke segala arah sementara lengkungan petir yang tak terhitung jumlahnya tampak turun seperti ular yang berenang dan guntur bergemuruh terus-menerus. Namun, sosok kurus itu tetap diam seperti patung saat menghadapi serangan mengerikan ini. Tubuhnya seperti batu besar yang telah berakar di udara. Tidak ada kekuatan eksternal yang mampu menggerakkannya sama sekali. Tubuh Lindong saat ini sangat keriput. Cahaya perak muncul di kulitnya, menyebabkan dia tampak seperti mayat-mayat perak di gua petir. Untungnya, masih ada sedikit jejak kehidupan di tubuhnya. Busur petir melompat di permukaan tubuh Lindong dan terus-menerus keluar masuk pori-pori di sekujur tubuhnya. Rambutnya yang awalnya hitam telah berubah menjadi perak karena tersiram cahaya petir. Lindong saat ini berada dalam kondisi tidak sadar yang tidak biasa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya akan hancur. Namun, dia mengandalkan tekadnya untuk secara paksa mempertahankan tubuh fisiknya di batas antara kehancuran dan mempertahankan integritasnya. Saat ia menjaga tubuhnya dalam batasan ini, perubahan misterius tampaknya sedang terjadi diam-diam. Jika seseorang dapat mengintip ke dalam tubuh Lindong, orang tersebut akan menemukan bahwa tubuhnya ditutupi oleh pola petir perak yang tak terhitung jumlahnya. Pola petir ini menutupi setiap tulang dan otot di dalam tubuhnya. Sekilas, pola petir itu tampak seperti jaring petir halus yang menghubungkan tubuh Lindong dengan erat. Setiap kali petir menyambar tubuh Lindong, jaring petir ini akan menjadi sedikit lebih terang. Secara keseluruhan, beberapa perubahan aneh tampaknya terjadi secara bertahap pada Lindong saat ia terus dihantam oleh beberapa ratus ribu petir. Terlebih lagi, perubahan aneh ini tampaknya terjadi secara diam-diam dengan intensitas yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Konsep waktu sangat samar bagi Lindong yang tidak sadarkan diri di dalam dunia petir ini. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada dalam kondisi ini. Kadang-kadang terasa seperti setahun, sementara di waktu lain mungkin terasa seperti 10 tahun. Pikiran Lindong melayang dalam keadaan tidak sadar ini, namun, dia tetap teguh pada tekadnya. Ini karena dia jelas menyadari bahwa jika tekad ini dihancurkan oleh petir, benar-benar tidak akan ada harapan tersisa baginya. Masih banyak hal yang perlu dia lakukan. Dia harus menjadi lebih kuat dan kembali ke wilayah Suan Timur. Dia perlu memberitahu gadis itu, yang di permukaan tampak tenang dan sombong tetapi di balik itu semua, dia memiliki hati yang lembut, bahwa cepat atau lambat dia akan menjadi cukup kuat sehingga gadis itu harus mengaguminya. Dia perlu memberitahu gadis yang lincah seperti peri itu bahwa dia akan melindungi senyum polos dan bebas kekhawatirannya. Dia perlu memberitahu gadis itu, yang hatinya sakit saat dia berusaha sekuat tenaga sendirian, bahwa bahunya sanggup menopang segalanya untuknya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mati. Raungan marah yang dipenuhi dengan keengganan tiba-tiba bergema dari dalam jiwa Lindong. Kesadarannya yang kabur menguatkan diri saat seberkas sinar matahari menembus lapisan awan hitam dan menyinari pikirannya yang suram. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini. Cahaya petir yang terang melesat keluar dari matanya saat gemuruh yang menggelegar tiba-tiba bergema. Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya saat kesadarannya kembali. Matanya memancarkan cahaya petir saat menatap langit yang dipenuhi petir. Dia meraung, "Turunkan petir terakhir." Petir yang tak terhitung jumlahnya perlahan bergoyang di langit yang jauh seolah-olah menanggapi raungan Lindong. Akhirnya, petir besar yang berukuran ratusan ribu kaki mulai menggumpal. Mengom. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti naga yang memekakkan telinga. Orang-orang hanya bisa menyaksikan petir besar di langit berubah menjadi naga petir yang berukuran ratusan ribu kaki. Tubuh besar naga petir itu tertancap di udara. Mata petir yang besar itu berkedip-kedip seperti kilat saat menatap Lindong di bawah. Pemandangan ini cukup untuk mengejutkan seseorang hingga merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Namun, Lindong tidak takut saat tatapannya bertemu dengan naga petir itu. Beberapa saat kemudian, sudut mulutnya terangkat saat senyum gila muncul. Segera setelah itu, dia perlahan mengulurkan kedua tangannya seolah-olah dia sedang menyambut amukan terakhir petir itu. Naga petir itu tampaknya telah merasakan provokasi Lindong. Petir menari-nari dengan liar di atas tubuhnya yang besar sebelum tiba-tiba turun. Naga petir itu bersiul ke bawah. Dunia ini tampak bergetar saat tubuhnya melesat keluar.
Momentumnya tampaknya mampu menghancurkan dunia. Lindong mengulurkan tangannya sementara senyum di bibirnya makin mengembang. Naga petir raksasa itu disertai bayangan besar. Pada akhirnya, naga itu menghantam tubuh Lindong yang tak berdaya seperti meteorit yang jatuh. Suara berat bergema di langit. Tubuh Lindong hancur berkeping-keping saat terjadi tabrakan. Darah berbusa berceceran dan bahkan tulang-tulangnya tidak tersisa. Naga petir itu bersiul lewat. Hanya saat bersentuhan dengan tanah, raungan naga itu akhirnya mereda. Saat kembali ke tanah, gumpalan kabut berdarah perlahan melayang di belakangnya. Kabut berdarah itu diam-diam melayang di langit. Keadaan ini berlangsung lama sekali. Tiba-tiba cahaya petir menyambar dan muncul di dalam kabut berdarah itu. Banyak busur petir yang rapat muncul sebelum menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, kabut berdarah itu mulai menyusut. Akhirnya, kabut itu sepenuhnya memasuki siluet yang telah terbentuk oleh pola petir itu. Darah dan daging berkumpul dengan cara yang misterius. Pada akhirnya, cahaya perak menyala dan tubuh yang hampir sempurna langsung bangkit dari kilatan petir. Penampakan sosok ini sama persis dengan Lindong. Namun, ada aura baik yang sulit dijelaskan yang terpancar diam-diam. Rasanya seolah-olah seseorang tengah berhadapan dengan kekuatan petir yang dahsyat. Lindong menundukkan kepalanya. Ia menatap tubuh fisik yang terbentuk dari ratusan ribu sambaran petir. Awalnya, tatapan bingung melintas di matanya. Namun, tak lama kemudian, kedua telapak tangannya perlahan mengepal. Lindong mengepalkan tinjunya saat kekuatan mengerikan segera bersiul keluar dari anggota tubuh Lindong seperti binatang buas prasejarah. Kekuatan ini bahkan lebih ganas dan sombong dari sebelumnya. Rasanya seolah tidak terbatas. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap petir yang bersiul di langit. Pada saat ini, dia tidak lagi merasakan sedikit pun rasa takut terhadap petir yang mengandung energi liar dan dahsyat ini. Sebaliknya, dia merasakan keintiman yang aneh terhadap mereka. Kilatan petir melintas di mata Lindong. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih petir yang jatuh di depannya. Petir itu tidak melukainya saat mengenai tangan Lindong. Energi yang awalnya sombong dan tak terkendali itu tampak lembut seperti domba saat berputar pelan di tangannya. Lindong memperhatikan petir yang berputar pelan di telapak tangannya saat senyum muncul di sudut mulutnya. Setelah itu, dia melihat ke langit yang tertutup petir. Petir di langit berdesir. Tak lama kemudian, berubah menjadi pusaran petir yang besar. Sebuah sambaran petir melesat turun dari tengah pusaran tersebut. Di tengahnya terdapat sebuah simbol kuno. Petir itu turun dan akhirnya muncul di hadapan Lindong. Lindong menatap simbol petir kuno yang muncul di hadapannya. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan liar di matanya. Tawa yang sangat bahagia dan hangat bergema di seluruh dunia ini bersama dengan Guntur. Karena dia tahu, setelah mengalami 100.000 petir yang mengarah pada terciptanya tubuh petir, dia akhirnya memperoleh pengakuan simbol leluhur petir. Simbol petir kuno itu berkedip-kedip seperti kilat saat melayang tanpa suara di depan Lindong. Meskipun Lindong tampak tenang seperti biasanya, tubuhnya tanpa sadar gemetar karena kegembiraan saat dia melihat simbol leluhur petir dari dekat. Meskipun dia gembira, Lindong tidak mengulurkan tangannya. Ini karena dia tahu bahwa mendapatkan pengakuan simbol leluhur petir tidak berarti bahwa dia telah berhasil. Masih ada simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya. Jika simbol leluhur petir diserap ke dalam tubuhnya, kekuatan kedua simbol leluhur itu pasti akan saling menolak. Hasil dari penolakan bersama ini adalah sesuatu yang tidak akan dapat ditanggung. Lindong tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya sekarang. Lindong hanya bisa menatap simbol leluhur petir yang hanya berjarak segenggam. Setelah itu, dia berteriak dalam benaknya. Kemungkinan besar dia menyadari dengan jelas bahwa keberadaan dua simbol leluhur itu mengandung beberapa risiko. Oh, kau telah mendapatkan pengakuannya. Sungguh orang yang beruntung. Suara Malasian sekali lagi terdengar. Suara ini membuat Lindong menggertakkan giginya sedikit. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kekuatan simbol leluhur sangat luar biasa. Jika orang biasa bisa mendapatkan salah satunya, dia akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tentu saja mustahil untuk memiliki yang kedua, kata Yan. Tentu saja, jika kau mampu mencapai kekuatan pemilikku, leluhur simbol, tidak akan sulit bagimu untuk menggunakan kedelapan simbol leluhur secara bersamaan.
Lindong tidak dapat menahan tawa getir setelah mendengar ini. Hanya ada satu leluhur simbol yang muncul sejak zaman kuno. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan yang terakhir? Beruntunglah kamu telah memperoleh simbol leluhur yang melahap terlebih dahulu. Kekuatan melahap dianggap sebagai kekuatan yang paling mampu menampung di antara 8 simbol leluhur yang agung. Meskipun masih ada risiko besar dalam upaya menampung simbol leluhur petir, beruntunglah kamu juga memiliki batu leluhur. Batu leluhur? Lindong terkejut. Dia segera bertanya dengan heran, apakah batu leluhur juga memiliki fungsi seperti itu? Alasan penciptaanku saat itu adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan 8 simbol leluhur yang agung. Suara samar Yan mengandung kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Meskipun aku belum memulihkan seluruh kekuatanku, hanya ada simbol leluhur pemakan dan simbol leluhur petir di dalam tubuhmu. Seharusnya tidak mustahil untuk menjaga keseimbangan di antara keduanya. Mata Lindong menunjukkan sedikit kegembiraan setelah mendengar kata-kata ini. Biarkan pikiranmu tenggelam ke dalam istana Niwanmu. Setelah itu, terimalah simbol leluhur petir. Kita akan bertindak bersama untuk menjaga keseimbangan antara kedua simbol leluhur yang agung ini. Selain itu, energi mental Anda yang sebelumnya tidak banyak berkembang juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk tumbuh. Kegembiraan di mata Lindong menjadi lebih kuat. Energi mentalku juga bisa diperkuat. Pengembangan energi mental Lindong cukup aneh. Meskipun Little Marten tidak pernah memuji bakat energi mentalnya, tampaknya bakat itu telah mengalami hambatan setelah lompatan besar saat itu, sehingga sulit baginya untuk melakukan terobosan lain. Hal ini menyebabkan Lindong merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, ia telah memiliki kekuatan ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Namun, energi mentalnya masih berada pada tingkat master simbol surgawi. Itu hanya setara dengan tahap nirvana. Alasan mengapa energi mentalmu tidak berkembang adalah karena ia mendukung simbol leluhur yang melahap. Namun, ia tidak hanya melahap energi mentalmu tanpa imbalan. Ia lebih mirip semacam akumulasi. Begitu waktunya tiba, ia akan mengembalikan semuanya kepadamu. Lebih jauh lagi, energi mental yang dikembalikan akan menjadi lebih kuat. Saya mengerti. Lindong berhenti ragu-ragu sambil menganggukkan kepalanya. Tubuhnya terduduk di udara sambil memejamkan mata rapat-rapat. Tak lama kemudian, cahaya menyebar dari alisnya sementara simbol leluhur petir yang melayang di depannya juga berubah menjadi cahaya petir yang menyerbu kepalanya. Lindong segera mengikutinya saat simbol leluhur petir memasuki istana Niwannya. Bagian dalam istana Niwan miliknya bagaikan dunia kecilnya sendiri. Energi mental yang agung beriak di dalamnya sementara sebuah lubang hitam diam-diam mengambang di tengahnya. Lubang hitam itu terus-menerus melahap semua energi mental yang memenuhi tempat itu saat ia berputar. Cahaya petir tiba-tiba memecah kedamaian dunia kecil ini. Cahaya itu bagaikan bintang petir yang jatuh dengan ganas ke dunia kecil ini. Pada akhirnya, cahaya itu perlahan stabil di langit. Petir muncul saat simbol leluhur petir ini memasuki dunia kecil. Petir menyebar di langit dalam upaya untuk mendominasi segalanya dengan cara yang mendominasi. Sikap sombong dari simbol leluhur petir tentu saja tidak dapat diterima oleh simbol leluhur pemakan. Seketika, lubang hitam itu berputar dan cahaya hitam menyapu ke segala arah. Dua kekuatan besar saling bertautan di langit. Tak lama kemudian, fluktuasi energi yang liar dan dahsyat menyebar. Seluruh tempat itu tampaknya telah terbalik oleh kekuatan kedua kekuatan ini. Lindong terdiam saat melihat kekacauan ini. Dia akhirnya menyadari mengapa Mo Luo menolak keinginannya untuk memurnikan simbol leluhur petir saat memiliki simbol leluhur pemakan. Yan, lakukanlah. Lindong berkata tanpa daya. Jika kedua orang besar ini terus seperti ini, istana Niwannya akan hancur berkeping-keping. Ya. Suara Yan terdengar di benak Lindong. Tak lama kemudian, cahaya putih lembut muncul di dunia kecil itu. Setelah itu, batu leluhur muncul di antara dua simbol leluhur yang agung. Segel keseimbangan. Tubuh Yan juga muncul dari dalam batu leluhur. Kedua tangannya membentuk segel, raungan rendah bergema. Setelah teriakan Yan terdengar, terlihat dua benang cahaya putih tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Satu terhubung dengan simbol leluhur Devouring, sementara yang lain terhubung dengan simbol leluhur Thunderbolt.
Segel cahaya yang sangat rumit dan tidak jelas perlahan terbentuk di tempat kedua benang cahaya itu berpotongan. Segel cahaya itu tampak seperti sisik saat berayun pelan. Namun, akhirnya mencapai keseimbangan. Kedua ujung keseimbangan itu tampaknya adalah simbol leluhur petir dan simbol leluhur pemakan. Fluktuasi unik mengalir di sepanjang benang cahaya dan akhirnya mengalir ke dua simbol leluhur yang agung. Segera setelah itu, simbol leluhur bergetar saat dua kekuatan yang bergulat di langit mulai perlahan menyatu. Lindong menatap kedua kekuatan di langit yang akhirnya berhenti saling bertentangan. Baru saat itulah dia menghela napas lega. Yan memang benar, itu memang memiliki kekuatan magis yang dapat menyeimbangkan kekuatan simbol leluhur. Tentu saja, Lindong juga dapat merasakan bahwa sebagian besar pujian itu milik simbol leluhur yang melahap. Jika bukan karena energinya memiliki aspek yang akomodatif, bahkan Yan akan mengalami kesulitan besar untuk menjaga kedua simbol leluhur pada keseimbangan yang begitu halus. Setelah dua simbol leluhur yang agung itu berangsur-angsur tenang, Lindong tiba-tiba merasakan bahwa simbol leluhur yang melahap itu tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Gelombang demi gelombang energi mental yang agung bagaikan lautan melonjak keluar dari dalam saat berputar. Energi mental yang sangat besar mengalir ke dunia kecil ini saat ukuran dunia ini segera mulai meluas. Bahkan badai petir pun mulai terbentuk. Lindong merentangkan tangannya saat menyaksikan kejadian ini. Dia bisa merasakan bahwa energi mentalnya melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan saat ini. Perasaan stagnan dari sebelumnya telah sepenuhnya menghilang pada saat ini. Lapisan demi lapisan penghalang dengan mudah dipatahkan seperti pisau panas yang menembus mentega di bawah lautan yang megah seperti energi mental. Seluruh dunia kecil tampaknya sedang menyambut perubahan besar pada saat ini. Sementara energi mental Lindong melonjak, kekuatan Yuan yang sangat kuat juga mulai mengalir dalam tubuhnya seperti air bah. Ada kilau perak tambahan dalam kekuatan Yuannya. Petir berkedip-kedip dalam kekuatan Yuannya saat mengalir, mengisinya dengan kekuatan ofensif yang tirani. Saat kekuatan Yuan bersiul, fluktuasi yang mencengangkan mulai meletus dari tubuh Lindong membuatnya tampak seperti singa yang baru saja terbangun. Lindong duduk diam di ruang kosong sementara Yuan Power yang agung berkumpul di sekujur tubuhnya seperti badai. Selain Yuan Power, energi mental yang perkasa juga berputar dengan suara siulan. Lindong duduk dengan damai di antara kedua energi itu saat auranya mulai naik sedikit demi sedikit. Aura yang terpancar dari dalam tubuhnya terus berkembang dari hari ke hari. Kecepatan peningkatannya sungguh menakjubkan. Auranya terus menguat selama 5 hari penuh. Baru pada saat itulah, kekuatan Yuan dan energi mental yang agung yang menyelimutinya perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda melemah. Duduk di udara, setelah jejak terakhir Yuan Power dan energi mental memasuki tubuh Lindong, matanya, yang telah tertutup rapat selama beberapa hari, tiba-tiba terbuka. Cahaya terang melintas di pupilnya yang hitam pekat, sebelum dengan cepat menghilang menjadi ketiadaan. Menggunakan tangannya untuk mendorong ruang kosong, Lindong perlahan berdiri. Setelah dia berdiri, sebenarnya ada suara retakan yang jelas keluar dari dalam tubuhnya. Fluktuasi yang sangat ganas menyertai suara retakan yang jelas itu. Seolah-olah seekor binatang buas kuno dan ganas akhirnya terbangun dari tidurnya. Lindong merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya sebelum ia tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Sudut mulutnya juga terangkat membentuk lengkungan. Sensasi dipenuhi kekuatan adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Saat ini, kamu seharusnya telah melangkah ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna dan kamu hanya selangkah lagi dari tahap kematian mendalam. Yan muncul, menatap Lindong dan berkata, "Tahap kehidupan mendalam sempurna, ya." Lindong mengepalkan tangannya erat-erat. Senyum puas muncul di wajahnya. Jelas bahwa dia cukup senang dengan hasil pelatihannya. Tentu saja, kultivasi energi mentalmu memperoleh peningkatan terbesar. Lindong mengangguk pelan. Dia tidak melakukan apapun, tetapi angin kencang tiba-tiba mulai mengamuk di sekelilingnya. Energi mental yang agung menyapu keluar dari istana Niwannya sebelum berubah menjadi badai energi mental di sampingnya. Badai itu memancarkan fluktuasi yang mengejutkan dan bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna tidak dapat berbuat apa-apa. Puncak dari Master Simbol Ilahi awal. Lindong tersenyum. Penguasaan energi mentalnya telah meningkat pesat jika dibandingkan dengan sebelumnya.
Dia tidak hanya langsung melampaui Heaven Symbol Master, tetapi dia juga melangkah langsung ke puncak Divine Symbol Master awal. Level Divine Symbol Master dibagi menjadi tahap awal dan lanjutan. Namun, hanya 2 tahap ini saja, yang sebanding dengan tahap Profound Life dan Death. Biasanya, jika energi mental seseorang mencapai puncak Divine Symbol Master awal, orang tersebut akan sebanding dengan praktisi tahap Profound Life yang sempurna. Jika seseorang melangkah ke Divine Symbol Master lanjutan, akan memungkinkan untuk melawan ahli tahap Profound Death. Master Simbol Ilahi bernama Suyun, yang ditemui Lindong di Pulau Roh Misterius, baru saja melangkah ke level Master Simbol Ilahi. Dengan kata lain, Lindong tidak hanya mencapai tahap kehidupan mendalam sempurna, kultivasi energi mentalnya juga telah mencapai puncak Master Simbol Ilahi awal. Kedua kekuatannya sama-sama seimbang. Dengan menggabungkan kedua kekuatan ini, Lindong yakin bahwa tidak ada seorang pun di tahap kehidupan mendalam yang dapat menandinginya. Ia bahkan mampu bertarung langsung dengan seorang ahli tahap kematian mendalam awal. Lagi pula, tubuhku menjadi lebih kuat lagi. Lindong mengepalkan tangannya erat-erat. Dia samar-samar bisa melihat beberapa tato cahaya naga hijau menempel di bawah kulitnya. Berdasarkan perkiraan kasar, setidaknya ada 50 tato yang bersinar. Selain itu, Lindong bisa merasakan bahwa ini bukan batasnya. Saat ini, masih ada sejumlah besar energi yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Saat ini, Lindong merasa seolah-olah tubuhnya seperti binatang prasejarah yang menakutkan. Kekuatan ledakan dalam dirinya tampaknya mampu menghancurkan setiap rintangan di depannya. Setelah menahan 100.000 sambaran petir, tubuh fisik Lindong menjadi lebih kuat. Secara keseluruhan, kekuatannya saat ini benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali memasuki tempat ini. Simbol leluhur petir memang merupakan benda yang hebat. Lindong membuka mulutnya dan tertawa. Bagaimanapun, peningkatan kekuatannya hanyalah bonus kecil dibandingkan dengan perolehan simbol leluhur petir. Aku seharusnya menghabiskan waktu sekitar 2 bulan di tempat ini. Sudah waktunya untuk pergi. Lindong meregangkan pinggangnya dengan malas. Dia sangat santai saat dia dengan tenang mengamati alam guntur ini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan sebuah fluktuasi terbentuk di ruang di sampingnya. Tubuhnya juga perlahan menghilang setelah dibungkus oleh fluktuasi ini. Matahari petir yang awalnya berukuran 10.000 kaki telah menghilang. Petir memenuhi bagian dalam Thunderworld. Namun, tampaknya energi di dalam Thunderworld ini telah berubah jauh lebih kacau. Ruang itu beriak dan sosok manusia perlahan muncul. Lindong melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa Thunderworld saat ini kosong. Selain itu, energi kacau di dalam Thunderworld membuatnya sedikit mengernyit. Tepat saat Lindong mengerutkan alisnya, cahaya perak tiba-tiba melintas di depannya. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi sosok yang bersinar. Itu adalah Kaisar Petir. Lindong, saat kamu melihat pesan ini, itu berarti kamu telah berhasil menguasai simbol leluhur petir. Selamat. Haha, aku benar-benar ingin melihat seperti apa masa depanmu, sekarang setelah kamu memiliki 2 simbol leluhur yang hebat. Sayangnya, aku tidak punya waktu lagi. Saat ini, aku akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Energi dari dunia petir ini juga menghilang dan ini membuatnya tidak stabil. Oleh karena itu, aku telah mengirim gadis kecil itu keluar terlebih dahulu. Ini adalah skala jiwa roh Yuan yang dia tinggalkan untukmu. Kamu dapat menggunakan ini untuk mencarinya begitu kamu pergi. Suara Kaisar Petir baru saja terdengar ketika cahaya biru melesat ke arah Lindong. Setelah itu, berubah menjadi sisik biru yang muncul di depan Lindong. Meskipun kau memiliki 2 simbol leluhur yang hebat, kau masih cukup lemah. Ingatlah untuk tidak mengekspos dirimu dengan mudah. Jika tidak, pasti akan ada Yimo yang memburumu. Akan cukup sulit bagimu untuk melindungi 2 simbol leluhur yang hebat itu dengan kekuatanmu saat ini. Haha, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Semoga saja, kamu akan mampu membalikkan keadaan saat dunia menghadapi bencana lain di masa depan. Aku percaya pada pilihan leluhur simbol yang agung. Selamat tinggal. Bayangan di depan Lindong perlahan berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Mantan pemilik simbol leluhur petir, yang dulunya terkenal di seluruh dunia, telah menghilang sepenuhnya. Ekspresi Lindong tampak rumit saat dia menatap titik-titik cahaya yang berhamburan. Segera, dia membungkuk hormat padanya,
memberinya rasa hormat yang sepantasnya diberikan oleh generasi muda kepada yang lebih tua. Kaisar petir yang lebih tua, semoga Anda beristirahat dengan tenang. Lindong mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengendalikan emosinya dan sekali lagi melirik dunia petir yang kacau ini. Dengan lambaian lengan bajunya, ruang itu menjadi terdistorsi dan tubuhnya juga dengan cepat menghilang. Dunia petir ini sekali lagi tidak bernyawa setelah Lindong menghilang. Kekuatan kekacauan menunggu kehancurannya. Aula petir. Tidak ada seorang pun di sini ketika Lindong kembali ke tempat ini. Jelas, semua pencari harta karun telah meninggalkan tempat ini setelah 2 bulan. Aku harus mencari Lingsan dulu. Tubuh Lindong bergerak saat melihat ini. Dia bergegas keluar dari aula petir dan hendak keluar, ketika awan badai tiba-tiba berkumpul di langit. Raungan guntur yang liar dan dahsyat bergema di tempat itu. Ujian petir angin? Lindong langsung terkejut saat melihat pemandangan yang familiar ini. Seketika, dia tersenyum. Mengingat peningkatan dalam kultivasi energi mentalnya, seharusnya ada ujian petir angin. Namun, di tempat misterius itu, tidak ada ujian petir angin yang bisa muncul. Sekarang setelah dia meninggalkan tempat itu, ujian itu segera datang mencarinya. Berapa banyak ujian petir angin yang ditumpuk bersama-sama? Lindong menunjukkan ekspresi aneh. Dia telah melompat dari 4 segel Heaven Symbol Master langsung ke puncak Divine Symbol Master awal. Berapa banyak Wind Lightning Trial yang harus dia alami? Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Namun, dia sama sekali mengabaikan Wind Lightning Trials yang bertumpuk di langit. Tubuhnya bergerak saat dia langsung bergegas keluar dari Lightning Hall. Petir yang tak terhitung jumlahnya datang bersiul ke bawah setelah Lindong bergegas keluar. Semua petir itu mengejarnya. Enyah. Lindong berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba berbalik. Kilatan petir menyambar di matanya sebelum teriakan tiba-tiba terdengar dari mulutnya. Adegan aneh segera terjadi setelah teriakan Lindong keluar dari mulutnya. Orang bisa melihat bahwa petir, yang bersiul ke bawah, tiba-tiba membeku sebelum terbang kembali dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari kelihatannya, seolah-olah mereka telah menyaksikan makhluk yang sangat menakutkan. Berbagai Wind Lightning Trial bergoyang di langit. Akhirnya, mereka secara aneh berpencar dengan cara yang pahit. Semua petir murka dewa yang disebut itu, sama seperti bawahan yang tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Lindong, pemilik simbol leluhur petir. Lindong menatap awan badai yang menghilang itu sebelum dia mengangkat sudut mulutnya. Mungkin, dialah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menjalani ujian petir angin dengan cara seperti itu. Lindong tersenyum saat memikirkan hal ini. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat melesat maju. Sesaat kemudian, dia keluar dari gua petir dan muncul kembali di wilayah Laut Petir Langit. Pikirannya tiba-tiba tersentak saat dia meninggalkan gua petir. Dia mengepalkan tinjunya saat skala jiwa Yuan Spirit, yang diberikan Mulingsan kepadanya, mulai bergetar. Tak lama kemudian, suaranya yang agak cemas terdengar dari dalamnya. Saudara Lindong, jangan datang ke Pulau Petir Langit di luar wilayah Laut Petir Langit. Gerbang 9 tenang, aula langit misterius, dan ketiga orang dari gerbang Yuan sedang menunggumu di sana. Aku telah dijebak oleh mereka. Selain itu, mereka memiliki bala bantuan yang lebih kuat di sepanjang jalan. Jangan datang. Senyum di wajah Lindong perlahan menghilang saat mendengar suara jernih yang keluar dari timbangan. Ekspresi dingin dan tegas yang membunuh menggantikannya. Apakah mereka semua bersama? Baiklah, itu akan menghemat waktuku untuk mencari mereka. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Setelah itu, dia bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau, melesat ke langit dan dengan cepat menuju Pulau Petir Langit. Niat membunuh membumbung tinggi menuju awan saat ini.